Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranfil, saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkreditan. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creder, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan atau trust adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara konsep, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi personalia, 2. Fungsi keuangan, 3. Fungsi produksi, dan 4. Fungsi pemasaran. Persyaratan mengajukan kredit. Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi, yaitu 1. Fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon. Fotokopi KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya. 2. Fotokopi KK atau kartu keluarga. 3. SK 80% dan 100%. Untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya. Keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kelima, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. 6. Buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain. 7. Surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak. 8. Slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. 9. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya, mengirim formulir pengajuan kredit KPR atau kredit perumahan rakyat jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah. 10. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Contohnya, masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun, maka keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat diperlukan. Selanjutnya, penilaian kredit. Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencarian dana melalui kredit, maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum, dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan 5C. Prinsip 5C yaitu 1. Karakter, 2. Capacity, ketiga capital, keempat collateral, kelima condition of economy. Lalu pengawasan kredit. Ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit, yaitu pertama, pengawasan dengan model preventive control. Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Jadi di sini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survei ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan. Kedua, pengawasan dengan model repressive control. Pengawasan dengan model ini
adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan di sini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu. Lalu, tingkat kolektibilitas kredit. Tingkat kolektibilitas kredit atau collectability kredit Bank Indonesia yang juga disebut sebagai the last of resort dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 garis miring 147 garis miring cap garis miring dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produksi pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektabilitas kredit ke dalam 5 jenis, yaitu 1. Kredit lancar, 2. Kredit dalam perhatian khusus, 3. Kredit kurang lancar, 4. Kredit keraguan, dan 5. Kredit macet. Unsur-unsur kredit. Yang pertama itu adalah kepercayaan, kedua ada waktu, ketiga resiko, keempat prestasi, kelima adanya kreditur, dan terakhir keenam adanya debitur. Jenis-jenis kredit dan jangka waktunya. 1. Kredit berdasarkan jenisnya. Ada kredit konsumtif atau konsumtif kredit. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Lalu ada kredit produktif atau produktif kredit. Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Lalu ada kredit perdagangan atau trade credit. Kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan atau trade. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri, atau ini biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor. Lalu yang kedua, kredit berdasar jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Berikutnya kredit dan jaminannya. Kredit berdasarkan jaminan ini ada dua, yaitu kredit dengan jaminan atau secured loans dan kredit tanpa jaminan atau unsecured loans. Pertama, kredit dengan jaminan atau secured loans. Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikannya dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin resiko yang akan timbul ke depan nantinya. Kredit ini terdiri atas A. Jaminan kebendaan yang bersifat tangible. Ini terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. B. Jaminan perseorangan atau mortgage, yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan di mana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya. C. Jaminan berbentuk commercial paper atau surat berharga, seperti stok atau saham, bond atau obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek. Kedua, kredit tanpa jaminan atau unsecured loans, sering disebut kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan, tapi atas dasar kepercayaan saja, karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
kredit dan kualitasnya. Pada saat kredit disalurkan ke masyarakat, maka artinya pihak bank telah melakukan kebijakan perputaran piutang atau receivable turnover dalam jumlah tertentu dan siap untuk melakukan penarikan receivable tersebut dengan ditambah keuntungan dalam bentuk interest atau bunga yang akan diterimanya setiap bulan. Tentunya dari receivable turnover tersebut akan terlihat mana debitur yang lancar membayar cicilan plus bunganya dengan tepat waktu atau masuk dalam kategori bermasalah. Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas, sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas, yaitu 1. Kredit performing. Performing kredit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas, yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapatkan perhatian khusus. 2. Kredit non-performing. Non-performing kredit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan, dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan bad debt. Resiko kredit dan jangka waktunya. Resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Keputusan menyalurkan kredit di berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang akan dialami. Di sana baik resiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pengertian kedua bentuk resiko tersebut adalah A. Resiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. B. Resiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Credit Risk Management. Adapun tanggung jawab dari pihak Credit Risk Management meliputi A. Memiliki tanggung jawab utama dalam bidang mengendalikan risiko kredit. B. Memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. C. Memiliki tanggung jawab dalam manajemen portofolio kredit. Dan D. Berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian atau parameter scoring system, serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Biasanya, setiap lembaga perbankan dan lembaga simpan pinjam menerapkan sistem risiko berbeda-beda berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut dan mereka melaksanakan secara bertahap. Relationship Management. Adapun tanggung jawab dari pihak Relationship Management meliputi A. Pada saat menemukan adanya kredit yang bermasalah, maka memindahkan pengelolaannya ke bagian CRM untuk diselesaikan. B. Pihak RM berfungsi dalam mempertanggungjawabkan kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. C. Pihak RM saling berkoordinasi dengan pihak CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Default risk dan solusinya. Default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam secara tepat waktu. Persoalan default risk sering dialami oleh para debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa hal, baik oleh faktor internal dan eksternal. Eksternal seperti faktor inflasi, krisis moneter, kudeta, dan kekacauan politik, dan lain sebagainya. Kondisi terjadinya default risk
telah menyebabkan timbulnya permasalahan baik di pihak debitur dan juga kreditur. Maka untuk menghindari timbulnya default risk ini, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, yaitu A. Bagi kreditor, akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. B. Menghindari jaminan yang memiliki tingkat resiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan, akan malah menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. C. Menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasar. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.